Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Saya Yopi Wildan Supari dari SMP Negeri 3 Parongpong. Saya Nia Kurniawati dari SDN Karyawangi. Saya Riki Firmansyah dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ibu. Baik, Bapak ya. Sebelum nanti Bapak mulai proses coaching, di sini saya akan mengamati proses coaching Bapak antara Bapak dengan coaching nanti. Tapi sebelum percakapan dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait rubrik penilaian observasi, agar Bapak juga nanti dapat memahami acuan yang saya gunakan ya Pak ya. Siap, Bu. Nah, dalam penilaian nanti saya berharap Bapak sudah memahami dan menerapkan prinsip dasar coach ya Pak ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach ya, Bu. Betul sekali Bapak. Nah, selain itu Bapak diharapkan juga menguasai kompetensi inti dari coaching ya Pak ya, yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa ya Pak ya. Nah, nanti saya berharap dalam proses percakapan Bapak juga menggunakan atau mengikuti alur coaching Tirta ya Pak ya, yaitu menentukan tujuan, kemudian melakukan identifikasi dan merancang aksi serta menentukan tanggung jawab ya. Itu adalah rubrik penilaian yang saya gunakan ya Pak ya sebagai acuan nanti dalam saya mengamati proses coaching Bapak ya Pak ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan ini? Kurang lebih kompetensinya lebih kepada ini, Bu, mendengarkan secara aktif dan juga satu lagi ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa itu, Bu. Baik. Kemudian dari kompetensi yang tadi Bapak sebutkan ya Pak ya, kira-kira bagian mana nih yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Kalau yang spesifik mungkin lebih kepada mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Itu supaya saya bisa menggali potensi dari coachingnya nanti, ide-idenya, kemudian potensinya juga mungkin dengan mendengarkan secara aktif itu akan muncul. Yes. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, ya Bu. Terkait indikator pencapaian. Nah, indikator yang seperti apa yang nanti Bapak ingin capai? Kalau indikator lebih kepada alur mungkin ya Bu ya. Jadi indikatornya lebih kepada saya bisa melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta runut begitu Bu. Itu mungkin indikatornya Bu. Baik Bapak, kemudian dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta tadi, ide-ide solusi dari coach ya Pak ya bisa tergali dan tercapai. Mudah-mudahan nanti dalam proses coachingnya Bapak berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tetapkan. Baik Bapak, silahkan bisa dimulai Bapak proses coaching. Ternuhun Ibu. Mangga Bapak. Assalamualaikum Pak Riki, selamat pagi. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Mangga Bapak, barangkali ada yang bisa saya bantu Pak. Ini begini Pak, terkait program Adiwiyata Pak. Jadi saya pikir masih ada yang perlu ditingkatkan Pak. Jadi tujuan saya itu ingin meningkatkan partisipasi dari siswa atau dari warga sekolah, bahwa program Adiwiyata ini bisa berjalan dengan baik Pak. Salah satunya di mana siswa di sini masih kurang disiplin Pak. Iya, dalam hal contohnya membawa tumbler dan lunchbox ya Pak. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi kedisiplinan mereka itu masih kurang itu Pak. Jadi ada beberapa siswa hampir 30% lah. Jadi yang belum disiplin untuk membawa itu tadi Pak. Jadi tujuan Bapak ingin melalui percakapan ini mengembangkan atau ingin istilahnya idenya tergali begitu ya Pak, mengenai meningkatkan kedisiplinan seluruh sivitas barangkali ya Pak, untuk membawa lunchbox dan membawa tumbler, salah satu upaya mensukseskan program Adiwiyata begitu kurang lebih. Untuk realitanya tuh Pak yang sekarang sudah
berjalan itu seperti Ya. apa Pak? Jadi untuk saat ini Pak Riki, jadi kita udah memberikan edukasi gitu ya, tapi siswa tersebut masih ada saja yang tidak membawa tempat makan dan tempat minum itu, sehingga pas waktu istirahat si kantin itu secara sembunyi-sembunyi melayani melayani siswa tersebut jajan menggunakan kemasan-kemasan plastik gitu, Pak, seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu, Pak. Baik. Saya bisa memahami Pak kondisinya ya, mungkin untuk dari pihak kantin juga ya tidak mau rugi mungkin ya Pak ya begitu. Tapi di sisi lain siswa juga harus membawa tempat makan itu dalam untuk jajan begitu ya Pak. Di sini Bapak yang sudah dilakukan sebelumnya kira-kira apa Pak upayanya? Jadi tim kami saya sudah berkeliling ke seluruh siswa ya, ke kelas-kelas tentang edukasi tentang manfaat dari penggunaan misting dan lunchbox, salah satunya untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian sangat berbahaya sekali kan Pak ya, kalau kita menggunakan makanan dari kemasan plastik itu ada mikroplastik ya, yang itu bisa dimana terbawa dengan makanannya, sehingga pas waktu dimakan itu kan sangat bahaya sekali itu Pak. Nah, tapi tahapan itu atau yang saya lakukan itu masih kurang gitu Pak, signifikan terhadap dampaknya kurang signifikan kepada siswa, jadi belum sadar secara penuh siswa tersebut itu Pak. Ya, saya bisa memahami itu ya Pak ya. Untuk langkah mungkin atau upaya apa untuk yang Bapak bisa lakukan Pak untuk meningkatkan tadi partisipasi siswa atau kedisiplinan siswa dalam upaya mensukseskan program Adiwiyata ini gitu, Pak? Tadi kan sudah edukasi kepada siswa Nah, tapi kan tadi tidak berjalanlah secara baik. Nah, kemungkinan langkah berikutnya saya akan mensosialisasi, mengedukasi kepada pengelola kantin khususnya, supaya ada kerjasama. Jadi termasuk warga sekolah juga Pak ya, untuk mensukseskan program Adiwiyata ini. Jadi kita akan memberikan edukasi kepada pihak kantin tentang bahaya-bahaya dari kemasan plastik dan membuat perjanjian Pak dengan pihak kantin bahwa kalau siswa tidak membawa tempat makan atau tempat minum itu si kantin tidak boleh melayani gitu. Jadi nanti kalau misalnya ini ada inspeksi dari tim Adiwiyata di pas waktu istirahat mungkin itu. Ide yang bagus ya Pak Yopi untuk tadi rencana Bapak itu. Barangkali Pak untuk yang terlibat Pak, yang terlibat dalam rencana Bapak tadi itu siapa saja Pak? Jadi untuk yang terlibat di sini ada tim dari guru, tim guru, kemudian ada juga dari tim siswa. Jadi kita memilih 6 orang dari setiap kelas untuk dijadikan duta lingkungan. Ya, jadi itu tim yang akan kami buat tim kecil lah Pak ya, jadi tim Adiwiyata dan tim dari beberapa siswa gitu Pak. Baik. Luar biasa Pak ya rencananya ya. Semoga rencana yang Bapak bisa laksanakan bisa terlaksana dengan baik. Saya berharap semuanya bisa lancar ya Pak ya. Amin. Terkondisikan begitu. Barangkali ada yang mau disampaikan kembali Pak? Rupanya cukup Pak. Jadi langkah pertama nanti saya akan membentuk tim dulu Pak, untuk minggu depan kita mulai pelaksanaannya. Kita akan membentuk tim dan membuat program-program untuk mensukseskan program-program Adiwiyata Pak. Baik. Saya tunggu kabarnya minggu depan ya Bapak ya. Semoga rencananya bisa berjalan dengan baik, apa yang Bapak upayakan juga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak, waktunya saya sudah ngobrol dengan Bapak sedikit lebih enak gitu Pak ya. Jadi merasa tidak sendiri, tapi ada dukungan dari Bapak juga. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, siap. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati ya proses percakapan Bapak dengan Koci. Nah, terkait proses coachingnya ini ada beberapa catatan nih Pak. Sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Bisa ya Pak ya? Enggak. Nah, untuk yang pertama nih Pak, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching yang sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari proses coaching tadi Pak? Yang tadi itu mungkin prinsip coachingnya kemitraan ya Bu ya. Kemitraan dan proses kreatif tadi sudah coba dilaksanakan. Kemudian untuk kompetensi intinya tadi saya sudah menerapkan pertanyaan yang berbobot
memberikan pertanyaan berbobot dan mencoba untuk mendengarkan secara aktif begitu Ibu. Iya, baik Bapak. Ini sesuai dengan catatan yang saya ini Pak ya. Oh sesuai, Ya. alhamdulillah kalau sesuai Bapak Ibu di ya. sini di catatan saya Bapak sudah melaksanakan prinsip kemitraan dengan sangat baik. Terlihat dari percakapannya yang berlangsung setara ya Pak ya. Jadi tidak ada perbedaan tingkatan gitu. Kemudian Bapak juga telah menerapkan prinsip proses kreatif. Kemudian apa sih? Dengan menggali ya Pak ya, menggali benar. kreativitas dari coachingnya itu sendiri. Kemudian untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching itu kan butuh ya Pak ya proses Ya, Bu. kreatif itu. Kemudian selain itu Bapak juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot yang bertujuan memaksimalkan potensi coaching. Nah, kompetensi inti yang Bapak targetkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Betul ya. berarti sudah tercapai ya Pak ya? Alhamdulillah Ibu. Ya, sesuai dengan yang Bapak harapkan tadi ya yang disampaikan pada saat praobservasi prasupervisi. Nah, yang paling penting Bapak tadi yang saya amati itu sudah berhasil mengikuti alur percakapan coaching Tirta ya Pak ya. Dimulai dari menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencana hingga menentukan tanggung jawab gitu ya Pak ya. Jadi keseluruhan Bapak telah menjalankan proses coaching dengan sangat baik ya Pak ya. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak, berdasarkan hasil coaching tadi. Kira-kira nih kompetensi mana lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil Bapak tadi, proses coaching tadi Pak? Mungkin untuk kedepannya atau ingin lebih ditingkatkan lagi kehadiran penuh Bu, present mungkin ya Bu ya. Ya. Nah, itu ingin coba ditingkatkan kembali kompetensinya. Iya. Gitu Bu. Karena memang kan kalau kita untuk present itu kadang kita suka ini Bu, suka hilang konsentrasi di tengah-tengah pembicaraan begitu Bu. Ini mungkin perlu saya tingkatkan kembali kompetensinya. Baik, jadi kehadiran penuh ya Pak Ya, ya, Bu. yang menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan. Saya juga berdoa semoga teknik ini segera bisa Bapak kembangkan dengan maksimal dalam Amin, diri ya Bapak ya Pak ya. Jadi tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain agar dikembangkan semakin tajam gitu ya Pak ya. Siap, Bu. Nah, saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Bapak nanti ke depannya ya Pak ya. Jadi ketika memberikan proses coaching itu bisa sesuai dengan harapan ya Pak ya, diharapkan dalam paradigma coaching itu ya Pak ya, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coaching Bapak itu tetap berpegang teguh pada alur Tirta ya Pak ya. Jadi alur Tirta itu tetap dilaksanakan terus, jadi jangan bosan ya, terus dikembangkan Bu. gitu Pak. Teman-teman. Ya, mungkin itu saja ya Pak ya. Ya, Bu. Terima kasih, proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak lebih baik lagi untuk ke depannya. Ya, Ya, Pak ya. turun Ibu, terima kasih. Mangga, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual mengenai coaching dari kelompok kami. Semoga apa yang kami tampilkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.